Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menemani bulan Ramadan kalian dengan kisah cerita yang berjudul Gara-gara terjerat hutang, anak sendiri ditumbalkan. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Karena himpitan ekonomi ditambah dengan hutang yang menumpuk dan telah jatuh tempo harus segera dilunasi, membuat Janik berpikiran pendek. Dalam keadaan bingung dan tertekan, dia lari kepada dukun sakti yang konon bisa membantu kesulitannya. Di depan Nyi Seketi, Janik mengutarakan maksudnya. Nyi Seketi mengangguk-angguk. Dia lalu memberikan syarat kepada Janik untuk membawakan bayi yang masih merah dalam keadaan hidup atau mati untuk dijadikan tumbal. Sebenarnya sangat berat bagi Janik memenuhi permintaan itu, tapi karena tidak ada pilihan lain, dia harus menyanggupinya. Untuk memudahkan usahanya, Janik hilir mudik di sekitar klinik bersalin. Secara kebetulan di sebuah klinik ada ibu yang melahirkan bayinya dan mati. Janik berpikir kalau membawa bayi yang sudah mati mungkin sang ibu tidak akan terlalu merasa kehilangan. Dengan berpura-pura sebagai kerabat, Janik mengambil bayi itu lalu membungkus dengan kain dan membawanya. Tiba di gubuk Nyi Seketi, Janik menyerahkan bayi tersebut. Tanpa banyak kata, Nyi Seketi memotong bayi itu dan memakan tiap potongannya seperti memakan ayam goreng. Janik yang melihat jadi mual dan enek, tapi dia diam saja. Karena kekenyangan, Nyi Seketi tidak memakan semuanya, hanya memakan tangan, kaki, dan jantungnya. Sisanya dia meminta Janik untuk menguburnya. Lalu Janik membungkusnya dengan kain dan menguburkannya di belakang gubuk Nyi Seketi. Lalu bagaimana dengan permintaan saya, Nyi? Tanya Janik. Pulanglah, apa yang kau inginkan sudah terpenuhi. Hutang-hutangmu bakal lunas, jawab Nyi Seketi. Akhirnya Janik pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, istrinya memberi kabar gembira. Mas, aku dapat hadiah 100 juta dari undian sabun. Utang-utang kita bakal lunas. Kita tak akan jadi gembel jalanan, seru istrinya girang bukan main. Janik teringat Nyi Seketi dalam pikirannya. Tak salah aku datang ke sana. Janik tersenyum kepada istrinya.
Tetapi dia tidak menceritakan kepergiannya ke tempat dukun pesugihan. Selanjutnya hidup Janik seperti ketiban pulung dan kehidupannya berubah 180 derajat. Kini dia menjadi orang yang kaya raya, dan apa yang dia inginkan mampu dia beli. Kebahagiaan Janik makin bertambah saat istrinya hamil anak yang ketiga. Dengan penuh kasih sayang, Janik menjaga istrinya hingga tiba waktunya melahirkan. Saat istrinya akan melahirkan, betapa terkejut dan terpukulnya Janik. Saat anaknya telah lahir, wujudnya sungguh memprihatinkan dan mengerikan. Selain tidak memiliki kedua tangan dan kaki, jantung bayi juga mengalami kelainan. Tak terbayangkan betapa syok, sedih dan terpukul Janik mendapati anaknya yang terlahir cacat. Seketika tiba-tiba Janik teringat dengan Nyi Seketi. Jangan-jangan apa yang terjadi ini buah dari perbuatan Nyi Seketi dulu yang pernah memakan mayat bayi. Sesungguhnya tumbal yang dimaksud Nyi Seketi tak lain adalah anaknya sendiri. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tetapi setelah anaknya berumur 2 tahun, Tuhan memanggilnya. Tentu saja Janik dan istrinya merasa sangat kehilangan. Mungkin inilah yang terbaik buat anaknya dalam batin Janik. Dalam benak Janik masih tersimpan penyesalan yang dalam. Akibat dari nafsu ingin cepat kaya, tetapi dengan cara jalan yang sesat. Dia mengorbankan keluarganya sendiri. Dalam hati Janik ingin kembali seperti dulu. Terasa percuma memiliki kekayaan, tapi tak mendapatkan kebahagiaan dari kekayaannya. Bersekutu dengan jin atau setan tentu selalu ada konsekuensinya. Mereka tidak akan memberi tanpa ada jaminan dari pengikut-pengikutnya. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.